Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat, untuk rakyat. Tadi udah lihat ya. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil. Ada. Saya mau hemat uang itu untuk rakyat. Oh. Jadi pertanyaan pertamanya saya itu sebetulnya dari kutipan yang tadi kita tonton dan saya bacain, sebetulnya Pak Prabowo itu mau ngomongin tentang apa? Mau ngomongin tentang ada yang melawan saya, mau ngomongin tentang yang ngelawannya ada di birokrasi, mau ngomongin ada yang kebal hukum, mau ngomongin mau hemat uang, atau mau ngomong ada raja kecil. Bayangin 5 pesan kunci itu yang diungkapkan oleh Pak Prabowo di pidato singkat dia itu. Jadi ini kan kalau ibarat kata orang Madura ini kan kita menerka, ya. Siapa kira-kira ini yang dimaksud? Dia mau ngomong mana ini? Mau ngomong yang kebal hukum, atau yang berani ngelawan dia, atau raja kecilnya, atau dia ngomongin semua? Di dalam birokrasi ada raja kecil yang merasa kebal hukum mau lawan dia. Hah? Itu yang bahaya, saudara. Jadi Pak Prabowo sudah mencium adanya gelagat-gelagat ludeta, ya. Ludeta ya. Ya kan kalau ya kan bukan saya. Kalau saya ngomong kudeta disangkanya saya. Jadi ludeta. Nah, ya kira-kira begitulah. Jadi Pak Prabowo sudah mulai mencium itu. Ada usaha-usaha mempersiapkan kayak BPUPKI ya. Badan Persiapan Usaha. Ya gitulah. Jadi ada kelihatan seperti ada usaha-usaha untuk melawan dia. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo bertanya-tanya di dalam sebuah perhelatan di depan ulama, maka kan kita jadi bingung juga. Lah, ngapain Pak Prabowo bertanya-tanya lagi? Kalau memang sudah tahu, informasi sudah jelas, segera ditindak. Supaya apa? Supaya tidak membesar ini kekuatan-kekuatan ini. Raja kecil, Pak. Dengan makan gratis bisa besar ini raja, Pak. Namanya kita kasih makan kan. Jadi hati-hati Pak Prabowo jangan sampai kemudian si raja kecil ini juga ikut makan bergizi gratis. Nanti jadi besar. Jadi kalau menurut saya Pak Prabowo sudah tidak usah lagi ada kisi-kisi lah. Sudah tidak perlu lagi ada peringatan-peringatan kalau memang ada yang mau melawan Bapak. Ya, saya rasa rakyat akan mendukung Bapak untuk menyingkirkan si raja kecil ini. Tapi harus tegas juga Pak, segera disingkirkan. Karena orang akhirnya bertanya-tanya Pak, ini raja kecil ini siapa? Semua orang yang lebih kecil dari berapa badannya itu jadi tersangka Pak. Karena raja kecil kan. Yang lebih kecil dari Bapak, yang jabatannya lebih kecil dari Bapak, di bawah Bapak itu kan, itu juga jadi tersangka. Jadi menurut saya segera saja dibereskan. Bahkan Pak netizen ada yang nuduh nih. Nih nuduh nih netizennya. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini adalah Fufu Fafa. Yang masih misteri itu sampai hari ini Pak. Fufu Fafa tuh. Itu masih misteri kayak kehadirannya Harun, Yakut. Yakut tuh kemana sekarang nih? Hah? Udah datang belum Yakut? Belum TKI. Hah? Dari TKI. Jadi TKI. Kenapa sih kok dia ketakutan banget? Enggak. Iya, halo teman-teman, selamat bertemu lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.
bersama saya di channel NES 2045 ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, artinya teman-teman lagi ingin sekali mengetahui informasi seputar perpolitikan yang sedang terjadi. Nah, kalau kita melihat tadi penyampaian dari Pak Hensat ya, bagaimana terkait atau menanggapi pidato Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu yang sempat viral, beliau menyampaikan ada yang melawan saya, ya, ada yang melawan saya, merasa jadi raja kecil, merasa kebal hukum. Siapa ini? Ya, siapa sebetulnya orang ini yang merasa raja kecil, merasa kebal hukum? Siapa ya? Saya juga mikir-mikir nih. Ini ucapan yang tertuju pada siapa sebetulnya, gitu ya? Raja kecil, ya, merasa jadi raja kecil. Raja besar, ya saya nggak tahu siapa raja besarnya. Tapi kalau raja-rajaan ya yang sering disebut sih ya itu. Saya nggak sebut nama lah ya, nggak boleh sebut nama tuh, dosa. Oke. Ini banyak tanggapan seputar penyampaian Pak Prabowo ini. Jadi orang bertanya-tanya, dan orang banyak masyarakat atau pakar hukum gitu ya, para politisi lah, ya, semacam berasumsi bahwa ucapan ini tertuju pada ya itu tadi. Teman-teman tahu ya, Pak Jokowi enggak lah. Pak Jokowi kan Raja Jawa, sering disebut-sebut. Ya, raja kecil ini saya nggak tahu ya. Siapa ya? Merasa kebal hukum lagi. Coba teman-teman nanti kalau tahu silakanlah komentar dulu deh ya. Komentar dulu deh ya. Oke, tapi saya nggak terlalu bahas ke sana ya, karena saya yakin teman-teman Bapak Ibu sudah mendengarkan tadi. Barangkali ada jawaban terkait hal itu di komentar ini, saya akan baca dulu. Pidato hanya sebagai penggembira namun tak ada tindakan. Nah, ini yang menjadi semacam penilaian juga ya. Jangan hanya berbicara ya, atau mungkin kurang lebih seperti inilah bahasa kasarnya. Masyarakat gak butuh omong-omong super semacam itu. Masyarakat gak butuh cuman ngomong. Masyarakat gak butuh janji. Masyarakat butuh solusi dan juga bukti. Eksekusi itu yang penting. Ya. Misalkan bangun seperti Menteri Perubahan atau siapa tuh, Murad Sirait lah yang bertugas ke sana gitu ya. Bangun rumah sekian juta, sekian ribu menggunakan tanah tanah koruptor dan seterusnya. Tapi nggak dijelaskan tuh, ini uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Misalnya, atau ya kita lihat udah dikerjakan apa belum? Progresnya seperti apa? Nah, kalau hanya cuma bicara, yang ngapain juga, ya? Langsung dong, tiba-tiba masyarakat lihat, wah dibangun rumah, oke. Tiba-tiba masyarakat lihat sekolah baru dibangun. Tiba-tiba masyarakat lihat semua sekolah difasilitasi. Tiba-tiba masyarakat lihat lapangan pekerjaan dibuka. Senang masyarakat. Tapi kalau sudah diucapkan, dijanjikan, tapi masyarakat nggak lihat kinerjanya, nah ini yang membuat pemerintahan ini di pandangan masyarakat itu jadi kacau gitu ya, jadi kacau. Karena masyarakat terlanjur berharap dengan apa yang pernah diucapkan, tetapi pada faktanya belum dilakukan. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi kita yakin apa yang sudah diucapkan pasti akan
dilakukan di pemerintahan ini ya. Kita yakinkan hal itu deh. Kita yakin terkait hal itu ya. Biar tidak seperti yang disampaikan oleh Abdullah ini. Pidato hanya sebagai penggembira, namun tak ada tindakan. Jangan sampai kata-kata inilah. Tadi saya hanya meneruskan logika berpikirnya si kawan ini ya. Oke, kemudian kenyataannya saja Pak apa nih? Oke, saya ulang dulu ya. Kenyataannya saja, Pak, seperti apa? Jangan malah membingungkan rakyat. Tunjukkan keberanian sebagai presiden untuk memberantas korupsi dengan fakta yang sudah di depan mata. Yang koruptor dunia ranking 2/3 versi OCCRP. Kenapa si presiden takut sama koruptor? Ini saya nggak tahu nih. Memang ini hanya ke Pak Jokowi ya, berdasarkan OCCRP, atau pada orang-orangnya Pak Jokowi misalnya ya. Tapi sepanjang yang saya lihat di pemerintahan Pak Prabowo 1 bulan atau 2 bulan, kurang lebih 3 bulan kemarin, sore-sore kerja lah, itu saya akui ya, saya salut. Udah banyak yang ketangkap koruptornya teman-teman ya, dan banyak. Kita juga apresiasi itulah. Kita juga nggak bisa bohongi diri kita sendiri juga lah ya. Kita sangat bersyukur sekali ya, luar biasa. Tapi untuk perihal ini tadi sebetulnya ya, misalkan Mulyono ya, Pak Jokowi, kroni-kroninya dan lain-lain ya, sampai sekarang belum ada eksekusinya saya lihat. Mungkin kita ada kejutan nih dari Pak Prabowo. Kan dia pernah mengucapkan, sabar, saya kan baru 2 bulan, saya kan baru 3 bulan, sabar. Mungkin ada kejutan teman-teman nantinya. Atau kita mendeskripsikan bahasa itu, ya lu sabar aja dulu deh. Gue kan baru 3 bulan, sabar aja dulu. Ya, sabar aja dulu. Nanti bakal kena kok semua. Nah, mungkin kalau lebih seperti itu ya. Semua bakal tuh saya tuntaskan. Sabar aja dulu. Baru 3 bulan udah berapa puluh koruptor yang dapat. Itu baru 3 bulan loh. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. 3 bulan ke depan barangkali dapat 10, 20. 1 tahun, 5 tahun bisa jadi habis tuntas ya. Kalau kita mendeskripsikan bahasa dari penyampaian Pak Prabowo ya. Oke, kemudian curhat lagi. Setiap pidato kok curhat saja. Gerak cepat tangkap koruptor di sekitar Bapak. Prabowo nggak ada wibawanya jadi presiden, bukan jadi lawan yang membangkang, malah curhat aja kerjanya. Presiden kok caper ini pemimpin apa? Waduh, aku jadi bingung sebagai rakyat jelata, nggak tahu mau ngomong apa. Saya yakin Prabowo secara pribadi memang dekat ya. Tetapi tentang masalah politik dan hukum serta kebijakan, semua itu udah diatur Pak Prabowo ya. Mungkin berpihak kepada si Mulyono itu. Ibu-ibu tepuk terus tapi nggak tahu artinya. Selalu bilang rakyat pidatonya bikin gaduh. Kalau di pihak Tuhan jalani destinya. Tuhan viai misi untuk rakyat, mengapain dipikirin soal musuh. Jalani yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kan kuasa otoritas sudah dikasih Tuhan dan rakyat untuk atasi basmi pengkhianat, bagus. Dihukum, jangan dimatiin, itu hak Tuhan. Ya, Yeshua Hamasiaks ya. Yang punya umat namun di penjara dikasih. Panjang banget teman-teman, saya nggak tahu bacanya. Oke, kemudian terlalu banyak omong-omong tapi kerjanya belum kelihatan. Bingung dengerinnya. Omongan dengan perbuatan kayak nggak pernah sama. Tong kosong memang sangat nyari bunyinya. Raja besar kok kalah sama raja kecil, apalagi sama raja ngibul. Raja Jawa. Di Solo ya sekarang dia. Curhat yang nggak perlu. Kekanak-kanakan. Ini tanda kalau Prabowo nggak mampu, sudah kalah. Jadi raja besar kok mengadu, bos lebay. Coba laksanakan, usut sampai tuntas. Buktikan, suara menggelegar tapi omong-omong. Iya ya.
Saya nggak tahu juga tuh. Kalau takut, serahkan sama rakyat. Katakan siapa raja kecil itu. Kok aneh, katanya mantan Danjen Kopassus kok melempem. Seharusnya nggak perlu curhat, rakyat butuh tindakan tegas, setegas TNI kita. Jadi ini kan masyarakat melihat ini kok presiden kok curhat-curhat mulu gitu ya. Kenapa? Kenapa malah curhat di pidato curhat-curhat gitu? Kenapa nggak langsung disingkirkan aja tuh yang merasa iqbal hukum tadi itu, yang raja-raja kecil itu? Eksekusi aja langsung selesai, sudah aman, udah selesai itu ya. Kalau ngambil sikap tegas, kalau saya melihat dari komentar-komentar ini tadi ya, kalau nggak merasa nggak sanggup, serahkan sama rakyat siapa orangnya. Misalnya biar rakyat yang turun tangan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya lihat penyampaian dari teman-teman kita ini. Oke, kemudian tindakan Pak, bukan laporan ke rakyat. Ayo Pak Presiden, habisin raja-raja kecil yang Bapak maksud. Untuk apa hanya teriak-teriak di hadapan rakyat sementara Bapak sendiri tersandra? Tersandra ya? Saya nggak tahu tersandra apa nih. Tersandra. Oke. Saya coba lihat yang terakhir nih teman-teman. Itu saya ingin katakan, Hensat dah ngomong duluan. Hensat sih, BTW, menurut Hensat gimana? Kalau saya soal raja kecil besar, gak ngaruh, Papa. Yang penting saya merasakan harga gas terjangkau, barangnya ada. Daya beli meningkat, gak berpikir mahal murah, yang penting terbeli. Ya, macam-macam lah ini ya. Mungkin teman-teman cukup sekian, terima kasih ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Anda. Salam NKRI, harga mati.